Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Muslim Indosat Uridu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah meskipun di tengah keadaan pandemi Covid-19 seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua berupa kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Walaupun dalam keadaan yang barangkali tidak semestinya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita menikmati bulan Ramadan, tapi kita tetap perlu bersyukur karena inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan virus Covid-19 ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dan terus berdoa Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini dari kehidupan kita semua. Sahabat Muslim Indosat Uridu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama Islam diridhai Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keutamaan. Agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan selainnya. Di antara keistimewaan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala melalui agama ini memuliakan ilmu serta memuliakan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Bahkan saking istimewanya Islam mengutamakan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama Islam ini ke tengah-tengah kita, ke hadapan kita semua, ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah perintah agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, 5 ayat dari surat ini mengajarkan kepada kita semua agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Dalam konteks beragama, ilmu adalah sesuatu yang penting. Bahkan kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmi kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan ilmu, maka kemungkinan rusaknya itu lebih banyak daripada kemungkinan baiknya. Saking istimewanya ilmu juga, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang datang dari sahabat Abu Darda, "Man salaka tariqan yabtaghi fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan jalan tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi radun bima yasna." Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah itu akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'." Dan orang-orang yang berilmu itu akan dimintai ampun oleh para penduduk langit dan para penduduk bumi, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Bahkan kemudian Nabi pun mengatakan, "Wal farqu bainal 'alimi wal 'abidi kal farqi bainal qamari wasairil kawakib." Perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah, rajin ibadah tapi tanpa ilmu, perbedaannya kal farqi bainal qamari wasairil kawakib. Perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang. Kita tentu tahu satu bulan menerangi bumi karena bulan adalah cahaya bagi bumi, sedangkan bintang tidak menerangi bumi karena jaraknya yang begitu jauh dari muka bumi ini. Nah, inilah agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang telah beragama Islam, ketika dia berkonsentrasi dengan ilmu, maka dia akan menjadi orang yang bijak, orang yang tidak akan mudah menyalahkan, orang yang tidak mudah untuk kontroversi dengan berbagai pandangan yang ada. Salah satu hikmahnya adalah apa yang pernah diungkapkan oleh seorang alim yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, yang mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malul 'amala alladhi qad ukhtalafa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanhahu." Ketika engkau melihat seseorang melakukan sebuah amal yang mana amal itu adalah suatu amal yang masuk ke dalam pembahasan perbedaan para ulama khilafiyah, dan engkau melihat dan melakukan amal yang berbeda dengan orang tersebut, apa kata Sufyan Ats-Tsauri?
fala tanhahu, jangan kau larang. Ini adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang yang beragama, dan dengan beragamanya dia semangat dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim Indosat Uridu yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua semangat di dalam ibadah gitu ya. Kita memaksimalkan ibadah Ramadan ini dengan melipat gandakan amal kita. Kita nggak tahu, barangkali ini adalah ibadah Ramadan terakhir kita. Karena lakukanlah banyak amal kebaikan demi kebaikan. Salah satunya adalah amal sosial dengan memperbanyak sedekah, mengeluarkan zakat, infak dan lain sebagainya. Maka buat sahabat Muslim Indosat Uridu, maksimalkanlah Ramadan ini juga untuk berinfak, bersedekah. Tentunya dengan lembaga yang dimiliki oleh Indosat, ZIS Indosat. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kolektif yang nanti akan menyelamatkan kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala dan masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.